Selamat malam teman-teman semuanya. Perkenalkan, nama saya Ajeng Sri Rejeki dengan NPM 2312100900. Pada video kali ini, saya akan membahas mengenai MySQL. Pada kesempatan ini, kita akan belajar pemrograman dengan menggunakan website W3 School, karena sudah terstruktur dan juga terdapat fitur yang sangat lengkap. Pertama, apa sih MySQL itu? MySQL adalah sistem manajemen database relasional open source atau dapat diakses secara bebas yang berbasis SQL yang bekerja dengan model client server. MySQL itu bisa apa aja sih? Di sini bisa insert record in database, update record in database, delete record from a database, membuat database baru, membuat tabel baru pada database, dan lain sebagainya. Lalu, SQL ini dapat digunakan dalam program seperti Microsoft Access, SQL Server, dan MySQL. Kemudian, to use a server-side scripting language, like PHP or ASP. To use SQL to get the data you want. To use HTML or CSS to style the page. Kemudian, RDBMS. RDBMS merupakan sistem manajemen basis data berdasarkan data relasional atau berbentuk tabel. Data relasional sendiri itu merupakan database yang mengatur data ke dalam baris dan kolom yang secara kolektif membentuk tabel. Relational database tersebut bekerja dengan baik menggunakan data terstruktur. Selanjutnya di sini terdapat beberapa fitur pada MySQL seperti SQL tutorial, SQL database, SQL reference, dan SQL example. Lalu kita akan membahas pada SQL tutorial. Terdapat fitur example in each chapter. Di sini yaitu SQL dapat mengedit atau mengubah SQL statement. Kita akan mencobanya, yaitu edit SQL statement. Di sini terdapat database seperti customer, categories, employee, order detail, order, product, shipper, supplier. Lalu di sini kita akan mencoba mengklik customer. Lalu run SQL. Terdapat hasil seperti customer ID, customer name, contact name, address, city, postal code, country. Pada customer tersebut terdapat number of record sebanyak 91 data. Selanjutnya pada menu exercise. Exercise di sini bisa digunakan untuk latihan seperti SQL. SQL ini dapat mengukur sejauh mana sih kemampuan kita dalam menggunakan fitur pada SQL tersebut. Setelah melakukan exercise ini, akan muncul hasil skor. Exercise ini terdapat beberapa latihan seperti SQL Select, SQL Where, SQL Order By, SQLN, OR, NOT, Insert, Null, Update, Delete, Function, Like, dan lain sebagainya. Kemudian ada fitur SQL Example. SQL Example ini terdapat beberapa contoh seperti SQL Syntax, select distinct, where, or, not, order by, no value, select top, min, max, count, average, sum, like, wildcard, in, between, alias, join, union, group by,
lalu ada primary key, foreign, dan lain sebagainya, masih banyak lagi. Mungkin bisa dicek di website masing-masing. Pada dasarnya mirip dengan Microsoft Excel, namun dalam website ini fitur-fitur sudah sangat lengkap. Selanjutnya akan membahas SQL Primary Key. SQL Primary Key ini merupakan poin dalam pembahasan pembelajaran sebelumnya. Eh, Pada primary key ini, yaitu merupakan praktek tabelnya. Pada MySQL ini, primary key eh, muncul seperti berikut. Terdapat create table person, ID in not null, last name varchar, first name-nya, age-nya, primary key-nya apa. Kemudian ada SQL Server, Oracle, or Microsoft Access. Sama seperti pada MySQL. Kemudian setelah SQL example ada SQL quiz test. SQL quiz test ini sama aja kayak exercise, yaitu terdapat latihan dan juga soal-soal yang dapat mengukur kemampuan pada pengetahuan sejauh mana kita bisa menggunakan SQL tersebut. Lalu ada pembahasannya yaitu di My Learning. Mungkin bisa di login atau sign up terlebih dahulu untuk mendapatkan free learning dari Witri School ini. Kemudian terdapat SQL Reference. SQL Reference merupakan banyak-banyaknya informasi mengenai referensi dalam penggunaan fungsi yang dapat dipakai oleh penggunanya. Lalu yang terakhir yaitu SQL data type. SQL data type ini merupakan data type and range for Microsoft Access, MySQL, and SQL Server. Sekian pemaparan materi dari saya. Mohon maaf bila ada kekurangan. Terima kasih.